Salah satu kajian sosial yang bagi saya sangat menarik adalah soal diskriminasi, stereotyping terhadap orang yang berbeda asal usul kedaerahan. Sebagai contoh, ketika kita melihat ada orang dari Madura, sebut saja begitu, kita lagi ada dalam sebuah kelompok kerja, tapi ada teman kita dari Madura, kita bilang, oh yang garap desainnya jangan yang dari Madura itu karena dia tidak tahu soal desain gitu. Tidak tahu soal desain. Misalnya kita lagi ada kerja kelompok, terus kita bilang teman yang dari Madura ini jangan garap desain karena dia tidak tahu apa-apa soal desain. Di satu sisi itu ada diskriminasi. Kenapa kita tidak menyuruh dia untuk garap desain? Karena kita yakin selera orang Madura ini jelek. Misalnya misalnya aja. Itu ada diskriminasi berarti di situ. Juga ada stereotyping. Stereotyping itu prasangka jelek bukan prasangka jelek ya, prasangka negatif. Saya berprasangka bahwa orang Madura ini tidak bisa pakai Corel, tidak bisa pakai Photoshop, tidak bisa pakai Canva. Karena orang Madura ini terbelakang begitu. Orang Madura ini terbelakang secara pendidikan. Ya, negatif kan berarti saya bukan berprasangka jelek, tapi berprasangka negatif. Kalau berprasangka jelek itu umumnya soal akhlak. Misalnya orang Madura itu suka mencuri begitu, tapi tidak. Pertama, kita menyebut bahwa orang Madura seleranya jelek. Ya. Kedua, mereka tidak bisa menggunakan aplikasi tertentu, aplikasi desain. Di satu sisi kita melakukan diskriminasi kepada dia, di sisi lain kita melakukan stereotyping bahwa mereka terbelakang, mereka tidak bisa pakai aplikasi, berarti mereka tidak berpendidikan atau bodoh begitu. Padahal belum tentu. Karena ada juga orang Madura yang seleranya bagus banyak. Orang Madura yang berpendidikan bagus banyak. Desainer dari Madura banyak misalnya. Di masyarakat kita ya, diskriminasi dan stereotyping ini luar biasa. Luar biasa sekali. Tidak hanya menimpa orang Madura begitu. Ini saya contoh aja ini Madura. Orang di luar Jawa menganggap orang Jawa itu kebanyakan basa-basi juga banyak. Orang Batak dibilang begini juga banyak. Kalau di luar negeri orang menyebut orang Korea itu begini begitu banyak yang sifatnya negatif ya. Di Australia orangnya itu masih banyak laba-laba, masih banyak serangga di Australia begitu misalnya. Orang India itu begini-begini dan sebagainya begitu. Banyak sekali diskriminasi dan stereotyping. Nabi Muhammad SAW itu datang ke bumi itu kan sebagai rahmat. Rahmat itu gampangannya adalah ada banyak tentu definisi rahmat, tapi salah satu yang paling penting adalah dia membawa cahaya tuh. Membawa cahaya itu membawa petunjuk untuk kita. Salah satu yang beliau bawa adalah menghancurkan diskriminasi dan stereotyping bahwa semua suku-suku di dunia sama saja, semua ciptaan Allah. Bayangkan, semua suku di dunia itu ciptaan Allah. Kata Nabi Muhammad ini tentunya wahyu ya. Kita berbeda-beda itu sudah biasa lah. Makanya ketika beliau datang
beliau perbedaan laki-laki dan perempuan itu digurus sedemikian rupa. Bahkan sebelum beliau diangkat sebagai Nabi Muhammad, sebagai Nabi begitu ya, di usia 40, beliau sudah bagaimana beliau memperlakukan anak beliau yang mulia, yaitu Sayyidati Fatimah. Itu sudah luar biasa. Tidak seperti seorang ayah pada umumnya di masa itu memandang perempuan. Karena beliau sebelum beliau diangkat menjadi Nabi pun kan sudah ada nurnya ya. Nurnya atau kebaikan-kebaikan luar biasa dalam tubuh beliau itu sudah ada. Nah, umur 40 itu adalah pengangkatan secara formal, tetapi beliau sebagai sebagai sesosok yang luar biasa itu ya sudah dari lahir begitu. Itu sehingga beliau datang menggerus diskriminasi dan stereotip tentang perempuan. Jadi perempuan dan laki-laki sama. Bagaimana wahyu-wahyu yang beliau sampaikan tentang mengutamakan perempuan itu banyak sekali. Sampai ada sebuah riwayat menyebut beliau bilang kepada orang-orang bahwa orang yang punya 3 anak perempuan akan dijamin sorga tuh. Saking dulu itu orang takutnya punya anak perempuan tuh. Konteks budayanya itu seperti itu. Takut sekali dia punya anak perempuan itu. Orang zaman semono pak. Di zaman perempuan dijadikan harta waris pak. Bayangkan pak, jadikan harta waris. Nabi Muhammad datang dan menjadikan perempuan itu dapat waris. Jadi ojo mikir saiki wong wedok kok dapat separuhnya perempuan. Wong wedok kok dapat separuhnya warisan laki-laki. Yo zaman semono itu bahkan perempuan itu jadi harta waris, Pak. Jangankan dapat warisan, mereka itu jadi harta zaman semono ya, zaman sebelum kedatangan Nabi Muhammad. Frontal sekali kan beliau mengubah itu. Beliau frontal sekali mengubah kultur. Lalu diskriminasi dan stereotyping ya. Apa sih perempuan dianggap begitu rendah waktu itu? Ada stereotip bahwa ada pandangan negatif bahwa perempuan itu gak iso opo-opo, perempuan itu tidak produktif dan sebagainya. Itu stereotipnya ya. Itu aspek stereotipnya. Kita bahas diskriminasi dan stereotyping. Nah, tidak hanya soal jenis kelamin, tapi Nabi Muhammad juga menghancurkan diskriminasi dan stereotyping rasial. Bagaimana Nabi Muhammad begitu mengidolakan lah dalam tanda petik atau memuji, pastinya memuji ya. Ada namanya orang kulit hitam, Bilal bin Rabah, Sayyidina Bilal bin Rabah. Wah, beliau memuji Bilal itu dengan luar biasa sekali di masa dimana orang kulit hitam itu budak. Dia bilang Bilal ini, saya dengar sandalnya Bilal di sorga dan lain sebagainya. Artinya beliau sangat dekat dengan Bilal. Bilal itu muadzin. Anda bayangkan, muadzin itu levelnya tinggi pak. Muadzin itu adalah jabatan yang tinggi. Beliau sering ngobrol dengan Bilal, sering sekali. Bilal kalau mau qomat itu kan mengetuk-ngetuk pintunya rumahnya Rasulullah. Di salah satu riwayat disebutkan begitu. Artinya tidak berjarak beliau dengan Bilal itu. Dengan orang kulit hitam beliau tidak berjarak. Beliau menghancurkan diskriminasi dan stereotyping ya, berdasarkan suku atau ras itu tadi. Nah tapi sayangnya ya, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, diskriminasi dan stereotyping karena perbedaan suku itu masih terjadi di sekitar kita.
Sering terjadi itu. Misalnya saya ini disebut rasial, saya ini disebut rasis begitu. Awakmu iki ngelokno wong Madura terus. Banyak orang menyebut saya begitu misalnya. Karena kamu bilang Madura itu kasar, Madura itu kemproh dan lain sebagainya. Saya bilang saya tidak rasis, saya tidak merendahkan orang Madura. Enggak mungkin lah, banyak kiai-kiai kita dari Madura begitu. Banyak orang pintar di Madura, apalagi kalau kita bicara agama begitu ya, Islam begitu. Maka paradigma kita adalah orang yang pintar agama, dan di Madura banyak pondok-pondok besar di Madura banyak misalnya. Nggak mungkin saya mandang rendah. Saya sering membalik omongan begini, saya tidak rasis, saya tidak mengapa punya menantu misalnya, atau punya keluarga orang Madura, saya tidak keberatan. Saya balik, kalau Anda punya menantu atau punya istri atau punya suami orang Madura, mau gak? Kadang-kadang orang lawan bicara saya bilang ya gak mau dia. Nah, di sini sebenarnya yang rasis dia kan. Sebenarnya yang rasis dia, bukan saya. Lawan saya mau punya menantu, punya istri, punya mertua, punya keluarga dekat orang Madura, saya tidak keberatan. Punya keluarga orang Afrika, saya tidak keberatan. Tapi dia keberatan. Nah, jadi memang rasis itu sebenarnya gampang dideteksi dari bagaimana diri pribadi kita mengidentifikasi suku lain dengan berandai-andai gimana kalau dia menjadi suami kita atau istri kita dan seterusnya. Mau gak kira-kira? Ketika ente gak gelem, ya berarti rasis ente, Pak. Karena apa? Karena baik tidaknya seseorang bukan karena sukunya. Kita tidak bicara agama ya. Kalau menikah tentu harus sama agama. Nah, pertanyaan saya yang silahkan dielaborasi adalah, jelaskan contoh-contoh diskriminasi dan stereotip yang terjadi di sekitar kita. Jelaskan 1 atau 2 contoh lah diskriminasi dan stereotyping yang terjadi di sekitar kita. Silahkan sampaikan di kolom komentar.